Shalom Jemaat GSKI Betani seluruh Surabaya. Senang sekali saya berjumpa dalam program acara Masih Ada Tuhan. Tema renungan kita hari ini saya beri judul, Adakah Pribadi yang Setia? Adapun dasar ayat firman Tuhan dari tema ini diambil dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22. Namun ayat emas yang ingin saya bacakan kepada saudara semuanya terambil dari Rut pasal 1 ayat yang ke-16 tertulis demikian. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ayat firman Tuhan tersebut di atas memberikan contoh tentang seorang menantu yang bernama Rut. Ia begitu setia, bahkan sangat mengasihi ibu mertuanya yang bernama Naomi. Dengan segenap hati, dengan ketulusan hati yang luar biasa. Padahal suami dari Ibu Rut ini sudah meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bukankah di zaman yang serba digital ini sangat jarang terjadi yang demikian? Bahkan Raja Salomo pun menuliskan di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Sekali lagi saya bacakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Tuhan sedang mencari Rut-Rut akhir zaman. Memang banyak orang yang baik hati, namun Tuhan mencari yang lebih dari itu, yaitu pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kesetiaan seseorang itu akan teruji kualitasnya setelah melewati suatu proses waktu. Banyak orang Kristen gagal dalam ujian kesetiaan. Misalnya doanya pada waktu belum dijawab. Pada waktu sakitnya tidak kunjung sembuh. Bahkan ekonominya belum dipulihkan Tuhan. Bahkan masalah persoalan yang dihadapi selalu silih berganti. Dan banyak lagi. Sehingga mereka merasa seakan-akan bahwa Tuhan itu tidak peduli. Tuhan itu tidak setia. Nah, mungkin mereka berpikir kalau Tuhan tidak setia, mengapa aku setia? Tetapi tema renungan hari ini Tuhan ajarkan supaya kita menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan adalah pribadi yang setia buat kita semuanya. 3 kebenaran firman Tuhan agar kita menjadi pribadi yang setia. Yang pertama, terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 10. Ayat 9 saya bacakan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, kata firman Tuhan. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Poin yang pertama untuk kita menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Tuhan mau dan Tuhan minta supaya kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Amin. Dalam situasi dan kondisi apapun yang saat ini kita alami, yang saat ini kita hadapi, tetaplah tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Apa yang dimaksud tinggal dalam kasih-Nya Tuhan? Kita harus tetap hidup takut taat kepada Tuhan, turut perintah Tuhan, serta tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri walaupun masalah persoalan itu masih ada di depan kita. Walaupun sakit kita ini mungkin masih belum disembuhkan, kita tetap fokus hanya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan sangat jelas dalam Yohanes 15 ayat 9 dan 10 tadi dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kata Tuhan, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku, kata Tuhan, menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, sungguh luar biasa janji Tuhan itu ya dan amin buat kita kalau kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Yang kedua, Ibrani 10 ayat 25 firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Poin yang kedua, Tuhan mau, Tuhan menghendaki agar kita
Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Apa yang dimaksud dengan pertemuan ibadah? Mungkin Bapak Ibu beranggapan saya sudah pergi ke doa malam, saya sudah pergi ibadah raya, saya sudah ikut doa puasa dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah bagian yang harus kita lakukan. Tetapi yang Tuhan mau supaya dimanapun kita berada, kita tetap membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita tetap membangun hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Mungkin saat kita berkendara dengan kita mengemudikan mobil kita tetap bisa bersekutu dengan Tuhan melalui pujian penyembahan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya kalau kita tetap intim dengan Tuhan dan kita tidak menjauhkan diri dari bukan hanya dari pertemuan ibadah, tetapi kita tetap intim bersama Tuhan. Saya percaya apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan pasti dan sanggup menolong kita semua. Tuhan mau supaya kita tetap tekun, supaya kita tetap setia kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Bukan hanya di gereja saja, namun dimanapun kita berada, kita tetap hubungan kita dengan Tuhan melalui doa kita, perbuatan kita, ucapan kita, dan segala apa yang kita bisa berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Poin yang ketiga Bapak Ibu. Yesaya 38 ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan demikian. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Mazmur 119 ayat 11 firman Tuhan katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bukan hanya saja kita harus tetap melakukan pertemuan ibadah dengan Tuhan, tetapi kita harus tetap pegang kuat janji Tuhan itu buat kita. 3 hal ini yang mendasari kita untuk kita tetap menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang setia kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang setia buat kita semua. Dia Tuhan yang tidak pernah kecewakan saudara dan saya. Dan saya percaya, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, dan Tuhan pun akan setia kepada kita. Karena janjinya pasti ya dan amin buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.